Jadi saya mengadakan giveaway. Halo, selamat datang di channel saya, Adri Novianto Putra. Nah, di dalam trading forex itu ada 3 hal yang paling mempengaruhi dalam persona trading yang kita lakukan. Apa saja itu? Yang pertama adalah analisa trading, kemudian yang kedua itu money management, dan yang ketiga adalah psikologi trading. Nah, kenapa hal ini sangat penting dan sangat mempengaruhi sekali di dalam performa trading akun kita? Sebelumnya saya mengadakan giveaway, yaitu adalah konsultasi gratis dengan saya via Zoom khusus untuk 2 orang saja ya. Nah, di konsultasi ini teman-teman bisa konsultasikan kesulitan-kesulitan teman-teman dalam trading forex, bahkan ketika teman-teman masih punya posisi yang sedang rugi dan sulit untuk di otak-atik ya, sulit untuk diselesaikan, teman-teman bisa tunjukkan ke saya, nanti akan saya bantu untuk mengurai dari posisi tersebut, sehingga nanti posisi tersebut bisa lebih jelas lagi posisinya dan bisa meningkatkan performa dalam trading Anda. Untuk syarat-syaratnya apa saja, nanti saya akan kasih tahu di akhir video ini ya, jadi simak video ini sampai akhir. Nah, lanjut ke materi pada video kali ini. Jadi yang pertama itu adalah analisa trading. Ya wajar ya jika di dalam trading itu hal yang paling banyak dilakukan itu adalah melakukan analisa. Karena memang kita itu mencari arah pergerakan harganya itu akan kemana, akankah naik atau akan turun. Tapi meskipun analisa teknikal ini adalah aktivitas yang normal di dalam trading forex, analisa itu hanya mempengaruhi 10% saja terhadap kemampuan transaksi yang kita lakukan. Analisa ini ada 3 jenis ya. Jadi yang pertama itu adalah analisa fundamental. Analisa fundamental ini untuk mempelajari potensi pergerakan harga dari berbagai faktor yang bisa mempengaruhi naik turunnya nilai mata uang, seperti kebijakan dari bank sentral serta beberapa rilis data ekonomi yang berkaitan dengan kondisi ekonomi dari suatu negara. Contohnya adalah GDP, inflasi, tingkat pengangguran, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua itu adalah analisis teknikal. Nah, analisis teknikal ini mengamati pergerakan harganya yang tampak dari grafik pergerakan harga, karena diterapkan dengan prinsip bahwa pergerakan harga itu selalu berulang. Tujuan dari analisa ini adalah untuk mengenali pola pergerakan harga di masa lalu sebagai dasar untuk memperkirakan harga di masa depan, dan untuk mencari momen di mana buy dan sell yang ideal. Lalu yang ketiga itu adalah analisis sentimen pasar. Nah, analisis sentimen pasar ini berpengaruh dengan data dari para pelaku pasar yang memperkirakan arah dari pergerakan harga berdasarkan pertimbangan dari berbagai hal, termasuk di dalamnya adalah faktor fundamental dan teknikal ya. Lalu untuk analisa sentimen pasar ini ada 3 jenis. Yang pertama adalah bullish, itu merupakan kecenderungan mayoritas pelaku pasar untuk memperkirakan pergerakan harga yang akan naik. Kemudian bearish, itu merupakan kecenderungan mayoritas pelaku pasar yang memprediksi harga akan turun. Lalu yang ketiga itu adalah netral. Artinya pergerakan harga diekspektasikan stabil atau datar. Lalu yang kedua adalah money management. Money management itu adalah salah satu faktor penting dalam trading forex yang berkaitan dengan pengendalian resiko. Trading itu adalah bisnis yang tentunya di dalam bisnis itu ada yang namanya resiko. Berapapun besar modal kita, tentunya kita ingin membatasi batasan resikonya. Belajar memahami pengendalian resiko dengan benar itu adalah kunci sukses untuk menghasilkan profit yang konsisten dan jangka panjang. Jadi jika seandainya analisa yang Anda gunakan ini salah atau Anda asal-asalan dalam melakukan analisa, money management ini bisa menjadi benteng yang mencegah akun Anda mengalami kerugian yang besar atau bahkan sampai kena margin call karena kesalahan analisa yang Anda lakukan. Dalam money management ini ada 4 poin penting ya. Yang pertama itu adalah position sizing. Jadi komponen ini merupakan cara menghitung besarnya lot yang Anda gunakan pada setiap transaksi yang Anda lakukan. Perhitungannya didasarkan pada risk per trade serta stop loss yang Anda tetapkan. Jadi misalnya dengan modal 1000 US dollar Anda membatasi volume transaksinya, volume lotnya itu hanya
satu lot saja. Artinya setiap kali transaksi Anda harus menentukan Anda akan open posisi berapa kali dan volume transaksi maksimalnya itu dibagi dengan jumlah open posisi yang Anda lakukan. Kemudian yang kedua itu adalah risk reward ratio. Rasio ini membandingkan antara jumlah risk per sesi trading dengan kemungkinan jumlah profit yang didapatkan. Risk and reward ratio ini akan menjadi bahan pertimbangan apakah Anda akan melanjutkan transaksi trading atau tidak. Jadi misalnya Anda menetapkan risk and reward-nya itu 1:2. Jadi ketika Anda open posisi dengan memasang take profit 10 pip, maka Anda akan memasang stop loss-nya 20 pip. Kemudian yang ketiga adalah risk per trade. Seperti namanya, risk per trade itu adalah persentase resiko yang dapat Anda tanggung setiap kali transaksi. Persentase ini itu dihitung dari semua modal yang Anda miliki dan kemudian Anda hitung berapa persen resiko yang sanggup Anda tanggung ya. Misalnya Anda modalnya itu adalah 1000 US dollar, Anda membuat ketentuan bahwa resiko per transaksinya yaitu adalah 5% per transaksi. Artinya, setiap kali open posisi ketika kerugiannya itu sudah mencapai 50 dolar, maka Anda harus close posisi tersebut. Kemudian yang keempat adalah profit loss trading. Komponen ini menggambarkan akurasi sistem trading yang Anda gunakan. Manfaatnya adalah untuk menentukan perbandingan sesi profit dan sesi loss Anda pada saat trading. Misalnya dalam 10 kali trading itu ada 6 kali loss dan profitnya cuma 4 kali. Artinya profit loss trading Anda adalah 40%. Nah, kalau Anda sudah mengetahui seperti ini, maka Anda harus memperbesar take profit yang Anda lakukan dan memperkecil stop loss yang Anda pasang. Jadi ketika take profitnya itu semakin besar, walaupun profit loss tradingnya itu sama 40%, maka Anda masih memiliki sisa profit dari total 40% profit loss trading Anda. Nah, jadi untuk penjelasan mengenai money management adalah seperti itu ya. Lalu yang ketiga itu adalah psikologi trading. Banyak trader yang melakukan transaksi trading dikendalikan dengan emosi, seperti terburu-buru melakukan exit posisi padahal belum mencapai profit yang maksimal atau membiarkan trading merugi sampai lama hingga tidak bisa dikendalikan kerugiannya. Inilah yang paling banyak dialami oleh para trader, khususnya bagi trader yang pemula dan masih belum bisa mengendalikan emosi pada saat melakukan transaksi trading. Jadi karena itulah psikologi trading ini pengaruhnya cukup besar sekali di dalam transaksi di trading forex, bahkan sampai 60% pengaruhnya terhadap perkembangan akun kita. Sebagus dan sebaik-baiknya analisa yang kita lakukan, kalau psikologi kita jelek, bisa jadi akan sering kena loss dan bahkan sampai kena margin call. Dalam psikologi trading ini ada 4 emosi yang harus kita hindari. Yang pertama adalah rasa takut. Nah, tentunya emosi ini memang dimiliki oleh siapa saja ya, baik trader pemula maupun yang sudah berpengalaman. Tapi emosi ini akan menjadi sebuah hambatan bagi trader dalam melakukan transaksi trading ya. Contohnya ketika trader pemula saat melakukan transaksi trading ternyata pertama kali malah loss. Nah, dengan mental yang lemah, maka trader tersebut akan menjadi takut untuk kembali melakukan transaksi berikutnya. Hal ini seringkali terjadi pada trader pemula maupun trader yang memang tidak memiliki pengendalian diri yang baik. Ciri-ciri dari trader yang sudah terkena rasa takut itu biasanya tidak percaya diri dan menjadi mudah panik dan khawatir, kemudian merasa cemas, gelisah, dan mentalnya down pada saat menghadapi market ke depannya. Lalu yang kedua itu adalah emosi keserakahan. Dari semua trader pasti sangat mengenal mengenai emosi keserakahan ini, yaitu kebalikan dari rasa takut ya. Emosi keserakahan ini itu merupakan sebuah keinginan untuk memperoleh profit sebesar mungkin dalam waktu yang sesingkat dan tidak memikirkan resiko yang didapatkan di kemudian. Biasanya trader seperti ini itu akan memperbesar rasio resikonya dan melipat gandakan volume transaksi lotnya. Jadi supaya tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan sebesar mungkin. Rasa serakah ini akan timbul ketika
ada trader yang memiliki rasa percaya diri yang tinggi ketika mendapatkan keuntungan berkali-kali. Sehingga trader ini akan terus mengulangi transaksi trading tanpa perencanaan yang terstruktur dan terkesan sembarangan tanpa memperhatikan resiko yang dihadapi ya. Trader yang sudah terpengaruh dengan keserakahan ini biasanya memiliki ciri-ciri yaitu terlalu percaya diri. Kemudian karena adanya rasa mendapatkan profit yang berulang, muncul keinginan untuk terus-menerus melakukan entry posisi, baik itu sell maupun buy sesuai dengan strategi yang digunakan sebelumnya. Karena sebelumnya itu sudah menghasilkan profit yang berulang, jadi diulangi terus. Padahal market itu bergeraknya dinamis, kadang bisa berubah sewaktu-waktu dan tidak peduli dengan siapa tradernya. Sehingga kalau kita tidak hati-hati, ya bisa saja kita kena loss. Lalu yang ketiga adalah harapan yang terlalu tinggi atau harapan yang berlebihan. Memiliki harapan mendapatkan profit itu adalah hal yang wajar ya dalam trading. Siapapun pasti memiliki harapan untuk mendapatkan profit di trading forex. Tapi kalau harapannya itu adalah harapan yang terlalu berlebihan, maka justru ini akan membahayakan akun trading Anda. Contohnya karena mendapatkan profit yang berulang, Anda akan menjadi sangat percaya diri dan mengharapkan akan mendapatkan profit yang terus-menerus ke depannya tanpa memikirkan strategi trading yang sudah dibuat. Trader itu akan mencoba menggeser stop loss ketika pergerakan harganya sudah mendekati level stop loss ini, dengan harapan akan ada pembalikan pergerakan harga dan harapannya itu berbalik menjadi profit, tapi padahal harganya semakin membuat kita rugi. Lalu yang keempat adalah penyesalan. Di dalam psikologi trading, emosi biasanya muncul ketika melakukan kesalahan dan kehilangan kesempatan untuk melakukan entry posisi. Biasanya, trader akan menyalahkan dirinya sendiri dan strategi yang digunakan. Penyesalan yang terus-menerus itu akan menghancurkan transaksi trading kalian secara perlahan ya. Jika tidak cepat diatasi, ini bisa berkembang menjadi rasa takut dan justru malah bisa membuat Anda berhenti trading secara tiba-tiba. Mengontrol psikologi trading itu menjadi sangat penting jika Anda berhadapan dengan keempat jenis emosi ini. Berikut ini tips yang teman-teman bisa gunakan ketika Anda menghadapi empat emosi ini. Yang pertama itu Anda harus memiliki strategi trading yang matang, lalu jangan over transaksi dan transaksi pada saat mood Anda sedang bagus. Nah, mood Anda yang sedang bagus ini akan membuat Anda lebih nyaman ketika melakukan analisa. Oke, jadi seperti itu untuk sharing saya di video kali ini. Kalau kalian merasa terinspirasi dengan video ini, saya ucapkan selamat dan jangan lupa untuk ceritakan ke teman-teman yang lainnya. Tapi kalau Anda merasa ingin lebih intens lagi untuk belajar bersama Gain Hunter bersama saya, kalian bisa klik link di bawah ini ya, Gain Hunter, di kolom deskripsi video ini. Oh ya, jadi saya mengadakan giveaway. Siapa pemenangnya itu akan mendapatkan konsultasi gratis via Zoom selama 45 menit. Jadi kalian bisa tanyakan kesulitan-kesulitan dalam trading kalian supaya bisa lebih baik lagi. Jika kalian memiliki kesulitan trading atau kalian memiliki posisi trading yang sedang kacau gitu ya, dan kalian tidak bisa menyelesaikannya, kalian bisa tunjukkan ke saya nanti via Zoom meeting ini. Nah, untuk periode giveaway-nya itu akan dimulai sekarang sampai dengan tanggal 26 bulan Maret ini ya. Nah, untuk pendaftaran terakhirnya itu juga tanggal 26 Maret ini dan pengumumannya itu juga tanggal 26 Maret juga. Untuk syarat-syaratnya, jadi yang pertama adalah Anda sudah trading dengan akun real minimal $500, kemudian sudah memiliki pengalaman trading minimal 1 bulan, kemudian masih memiliki kendala di dalam trading dan sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan untuk sesi konsultasi nanti. Nah, nantinya akan dipilih siapa yang berhak bisa ikut konsultasi gratis via Zoom dengan saya. Untuk caranya, silakan teman-teman isikan nama, nomor WA, dan email di link giveaway di deskripsi video di bawah ini ya, supaya nanti data kalian akan kami catat dan kami pilih. Oke, jadi siapapun yang beruntung nantinya, sampai ketemu di Zoom meeting. Nah, buruan kalian klik link giveaway di
deskripsi video di bawah ini ya. And as always, see you in the next video. Bye-bye.